Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah bertemu kembali di pekan ini. Materi yang keempat, hakikat tujuan pendidikan Islam. Sebelum kita membahas materi keempat ini, di pekan keempat atau di materi ketiga yang lalu saya belum menjelaskan atau meluruskan hasil diskusi dari materi ke-1 dan kedua ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang materi ke-1 dan kedua. Yang pertama, materi ke-1, definisi ruang lingkup dan kegunaan filsafat pendidikan Islam. Ada pertanyaan begini, yang dimaksud dengan cara berpikir secara bijaksana tentang pendidikan Islam itu yang bagaimana? Jadi kita ingat kembali ya, definisi dari filsafat pendidikan Islam, definisi dari filsafat itu apa? Nah, berpikir secara hakikat. Berpikir secara hakikat ya, kemudian yang itu dalam rangka mencari kebenaran. Kebenaran secara bijaksana. Arti filsafat itu kan philos, asal katanya dari bahasa Yunani philos, cinta, sophia, pengetahuan. Jadi sebelum membahas pendidikan, kita harus cinta dulu pada pengetahuan. Nah, di filsafat di sini yang berarti cinta kepada pengetahuan, cinta kepada hikmah, cinta kepada kebenaran. Jadi bisa dikatakan arti dari filsafat yang asal kata dari Yunani philosophia, yaitu cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Jadi cara berpikir secara bijaksana dalam pendidikan Islam itu, kebenaran dalam filsafat pendidikan Islam, ini ada kata Islamnya ya, secara mutlak kebenaran itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis ya. Yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Itu yang membedakan dengan filsafat umum, secara umum, atau filsafat barat misalnya, atau filsafat Yunani, walaupun filsuf muslim merujuknya juga dari Aristoteles, Plato itu kan. Imam Ghazali juga mengakui, kemudian Ibnu Rus, banyaklah filsuf muslim yang diruntut sejarahnya bermuara juga kepada yang terekod, yang terekam, terdeteksi secara ilmu sejarah ya, ilmu teori itu ya dari Aristoteles, Plato itu kan. Nah, tapi filsuf muslim ini yang membedakan dari filsuf Yunani, karena peradaban berawal dari yang terdeteksi ya, berawal dari zaman Yunani. Walaupun kita tahu menurut Islam kan Adam. Nah, ini di materi selanjutnya yang kedua itu kan Adam, kita ini semua Bani Adam. Nah, kenapa enggak yang terdeteksi di dalam sejarah filsafat itu Mbah Adam gitu, atau Kobil Hobil misalnya gitu ya, karena ahli eh, ahli sejarah atau ahli pendidikan, para filsuf itu kan semuanya itu kan namanya ilmu pengetahuan berdasarkan teori, ada landasannya. Nah, kalau kita kan landasannya filsafat Islam ya Islam, ya Al-Quran dan hadis itu. Makanya proses penciptaan manusia yang pertama yaitu dari tanah ya, kemudian yang kedua dari nutfah ya kan, saripati tanah, nutfah atau air mani gitu kan. Nah, terjadi proses pembuahan dan sebagainya itu kan ada di dalam Al-Quran, firman Allah yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya, dan itu juga diteliti semakin kesini, keilmuan kedokteran diteliti dan itu terbukti secara teori. Nah, jadi justru
Zaman Rasulullah saat Al-Quran turun, dunia kedokteran kan belum ada. Ibnu Sina, Al-Farabi, para filsuf Muslim, para pakar kedokteran itu kan belum belum beliau tidak hidup zaman Rasulullah, ya kan? Nah, bukan berarti Al-Quran itu turun harus diteliti dulu kemudian baru bisa diterima. Nah, itu bedanya. Makanya rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul itu kan, itu adalah ranah keimanannya di situ. Kalau di dalam filsafat pendidikan Islam, ya, ranahnya ya batasannya, kalau berfilsafat mencari kebenaran ya akal, yang bisa diakal, yang bisa di logikakan. Tetapi berbeda dengan filsafat barat, filsafat umum, filsafat lain selain Islam. Wajib filsafat Islam, filsafat pendidikan Islam khususnya merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Itu. Jadi kebenaran yang hakiki yang mutlak, pertanyaan pertama ini adalah Al-Quran dan hadis. Jadi berpikir secara bijaksana tentang pendidikan Islam itu selama tidak keluar dari Al-Quran dan hadis seputar tentang pendidikan, maka itu dibolehkan. Kemudian ada juga pertanyaan dari teman-teman, dari rekan mahasiswa, penjelasan objek formal. Apakah objek formal inilah yang menjadi pembeda filsafat pendidikan Islam dengan filsafat ilmu lain? Ya, betul. Jadi kalau pendidikan itu kan formal, secara resmi, berdasar, berteori, beda dengan filsafat secara umum yang memang asal berfilsafat itu cara berpikirnya mengandalkan akal manusia. Selama tidak bisa dicerna oleh akal manusia, maka itu tidak bisa dikatakan berfilsafat, tidak bijaksana, tidak benar. Nah, tidak ada kebenaran di dalamnya karena tidak bisa dibuktikan oleh akal. Sedangkan ranah iman itu pasti tidak bisa dicerna, diterima oleh akal. Nah, itu yang membedakan. Nah, adapun formal itu juga nanti dibagi lagi, itu di masih materi pertama ya. Nah, objek formal itu masih dibagi lagi. Ada namanya secara makro dan mikro. Nah, makro itu ya menyeluruh, masih bersifat umum. Misal berpikir tentang pendidikan ya, karena filsafat pendidikan Islam kita berpikir secara pendidikan, maka objek apapun itu bisa dimasukkan ke dalam ranah pendidikan. Seperti proses penciptaan manusia, itu bisa di dalam Al-Quran ada, bisa dimasukkan ke dalam pendidikan dalam ilmu pendidikan kedokteran ya kan. Apalagi perencanaan misalnya, tentang manajemen ada perencanaan, karena kebetulan saya manajemen keilmuan saya kan, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada penerapan dan ada evaluasi. Nah, itu perencanaan. Di Al-Qur'an ayat perencanaan itu misalnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini kan perencanaan yang akan datang di negeri akhirat, di alam akhirat, yang semua tabungannya, amalnya itu berasal dari alam dunia ini. Ini suruh merencanakan, jangan sampai keluargamu itu terjerumus ke dalam api neraka. Itu bagian bisa masuk dalam ranah perencanaan dan lain sebagainya. Ya, karena Al-Quran ini bersifat universal, mukjizat yang terakhir diturunkan oleh Nabi terakhir sampai akhir zaman, nanti sampai kiamat. Tidak ada nabi terakhir setelah Nabi Muhammad, tidak ada mukjizat terakhir setelah Al-Quran. Tidak ada agama terakhir selain Islam gitu ya. Ini yang wajib kita imani kan di dalam pedoman Islam, yaitu Al-Quran dan hadis itu. Tuh. Jadi intinya berfilsafat di filsafat pendidikan Islam ini tidak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis. Iya, filsafat itu mencari kebenaran yang bisa diterima oleh ranah akal, tetapi tidak boleh tidak boleh menuhankan akal. Di atas akal itu masih ada Al-Quran dan hadis.
Itu kuncinya, pedomannya. Tapi filsafat secara umum, ya, secara umum yang terdeteksi, ditemukan secara peradaban itu dari Yunani, itu akal akal murni gitu ya, yang bisa di apa namanya diterima oleh akal. Misal lahirnya teori-teori terdahulu ya, yang sampai sekarang pun masih menjadi pijakan. Misalnya teori gravitasi, itu kan hasil perenungan, sejarahnya hasil perenungan eh, di bawah pohon buah, ada buah pohon apel konon katanya ya. Kemudian buah apel itu jatuh ke bawah. Nah, ini dinamakan dengan teori gravitasi. Padahal ya sebenarnya sejak Nabi Mbah Adam ya namanya jatuh itu ke bawah ya, tidak ke atas ya. Tidak melayang-layang kan gitu. Logika kita kan menerima seperti itu akalnya kan. Masa ya zaman Mbah Adam, misalnya zaman Mbah Nabi Isa, zaman Nabi Yusuf misalnya, kalau jatuh zaman Nabi Adam itu ke samping. Nah, kemudian kalau zaman Nabi Yusuf misalnya ke atas, justru itu disebut dengan jatuh, kan tidak demikian. Kita tolak ukurnya kan umum ya, namanya akal itu kan ya sekarang yang terjadi ini yang bisa dicerna oleh akal. Ini nanti masuk ke materi kedua juga sama nanti terus, karena materi ini saling berkaitan ya. Oke. Kemudian selanjutnya, seberapa penting berfilsafat dalam kehidupan sehari-hari? Dan apakah tanpa filsafat hidup kita akan menjadi tenang dan tentram karena tidak perlu mempertanyakan atau mempersoalkan tentang sesuatu hal, sehingga menghindari diri dari perbedaan pendapat yang berpotensi menjadi perselisihan. Nah ini juga cara berpikir berfilsafat juga kan. Jika berfilsafat itu dianggap menjadi timbulnya permasalahan, perselisihan, perpecahan, nah ini ada yang salah dalam cara berpikirnya. Padahal tujuan filsafat tadi dari definisi sudah kita bahas kan, mencari kebenaran. Misalnya dari berbagai akal orang lain, misalnya 5 orang punya akal masing-masing, punya cara berpikir masing-masing, dari latar belakang keluarga, didikan masing-masing sendiri ya. Tapi dari 5 orang itu, jika berpikir secara akal, berfilsafat ya, khusus umum misalnya ini ya, maka mencari hakikat kebenaran. Misal kita bicara pendidikan, untuk membijaki sebuah permasalahan dalam pendidikan atau dalam sebuah lembaga pendidikan misalnya, itu apa yang harus diambil keputusannya. 5 orang ini berembuk, mendiskusikan, lahirlah satu kesimpulan yang seharusnya itu menjadi satu kesimpulan yang bisa diterima yang paling baik dari kelima orang tersebut. Justru tidak seharusnya menjadi itu perselisihan atau perpecahan. Tuh ya, karena tujuannya kan untuk mencari hakikat kebenaran. Itu tidak mencari perselisihan atau perpecahan. Jika itu terjadi berarti itu egoisme. Berarti merasa benar sendiri, tidak bisa menerima pendapat orang lain. Akal itu kan fitrah. Dia suci, dia pasti menerima hal yang benar. Nah, jika satu orang dari 5 itu tidak menerima keputusan yang disepakati 4 orang lainnya bahwasanya itu adalah kebenaran, berarti ada yang salah cara berpikirnya. Itu tadi, kita juga tidak bisa menjustifikasi bahwasanya dia itu salah juga gitu. Kita harus melihat dia dari asas yang lain. Nah, itu cara berpikir filsafat itu. Ini sebenarnya masih jauh, ini materi selanjutnya. Ada asas filosofis, ada asas historis ya kan. Asas filosofis itu ya akal, betul-betul murni akal secara makro tadi. Asas historis itu ya dilihat dari sejarahnya, ini orang ini bagaimana latar belakang keluarganya, bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana. Nah, itu kan. Ada asas yuridis misalnya. Ini melanggar hukum atau tidak, misal tadi saya ilustrasikan dalam hal membijaki sebuah keputusan di sebuah lembaga pendidikan misalnya ya. Nah, melanggar yuridis hukum di suatu negara itu atau tidak, melanggar adat normatif yang ada di seputar masyarakat itu atau tidak gitu.
dan sebagainya. Jadi banyak asas yang harus ini, asas masing-masing asas ini yang paling tinggi adalah asas filosofis dulu. Itu. Di bawahnya lahir asas historis dan asas yuridis dan sebagainya, itu juga dilandasi dari yang makro itu tadi, yang filosofis. Nah, yang mikronya itu ya masing-masing komponen, misalnya dalam filsafat pendidikan, dalam filsafat apa, misalnya filsafat eh, mencari hukum sesuatu hal yang baru. Misal cara hukum syar'i, berjudi itu haram ya. Oleh Islam berjudi itu haram. Definisi judi itu kan ada taruhan. Kemudian taruhan itu pada zaman Rasulullah ya face to face, belum ada internet. Nah sekarang ada judi online misalnya. Apakah kemudian kalau judi online itu boleh, kalau judi offline, judi yang face to face itu yang haram, yang itu yang online halal, itu kan tidak seperti itu. Maka ini ranah ijtihad. Makanya di pembahasan ketiga itu ada setelah Al-Quran dan As-Sunnah, itu di dalam pendidikan dibolehkan ijtihad, sumber yang ketiga, yaitu membuat kebijakan, itu dalam Islam disebut ijtihad. Oke. Kemudian pertanyaan materi kedua dari rekan mahasiswa yang bertanya, manusia itu kan pada hakikatnya keturunan. Ini tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia ya. Manusia itu kan berangkatnya keturunan kaum Bani Adam. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana pandangan filsafat Islam mengenai orang-orang kafir? Apakah orang kafir termasuk ke dalam kaum Bani Adam? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, ini yang harus kita pahami juga di dalam Al-Quran. Makanya kita rujukan utamanya adalah Al-Quran, ya kan? Di ayat di dalam Al-Quran juga ada itu bahasanya Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian ada juga dalil yang lain, manusia itu sungguhnya fitrah, lahir dalam keadaan suci. Orang tua, tanggung jawab orang tuanya lah yang menjadikan seseorang yang dilahirkan itu apakah menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi gitu kan. Nah, itu. Kemudian apalagi banyak banyak. Jadi semua tahu kita ini keturunan Nabi Adam. Tapi di dalam sejarah juga kita ini kan dilewati dari berbagai manusia pertama kan, Adam. Nah, itu tingginya aja sudah beda. Kemudian nanti ada penghapusan manusia gitu, misalnya zaman Nabi Nuh gitu kan. Nah, itu ada filmnya kan, Noah itu kan. Seluruh dunia tenggelam akibat banjir. Nah, karena masing-masing umat, masing-masing nabi utusannya berbeda-beda, ya kan? Nabi Nuh, Nabi Lut, yang kita tahu kaum Sodom, gitu kan. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Musa dengan zaman Fir'aunnya, kemudian Nabi, nah, ini kita ini kita ini umat terakhir, Nabi Muhammad. Tuh. Jadi pertanyaan ini ya harus dipahami secara menyeluruh, integral dengan keilmuan yang lain, yaitu ilmu sejarah Islam, ilmu pendidikan Islam, apalagi ilmu ulumul Quran, banyak ya. Jadi tidak bisa kemudian kita ini semua turunan Bani Adam. Ya seharusnya kita ini sama semua. Kalau Nabi Adam itu mancung, seharusnya seluruh dunia itu mancung. Tidak boleh ada yang pesek, tidak boleh ada yang sipit, tidak boleh ada yang hitam. Orang Afrika kok hitam, misalnya. Orang Cina kok sipit, misalnya gitu ya. Orang Asia kok pendek-pendek gitu. Ya tidak seperti itu cara berpikirnya. Tapi akhirnya itu kan menjadi apa namanya, kesimpulan bahwasanya kalau kita punya pikiran seperti itu, ini ada salah satu rekan mahasiswa ada yang bertanya seperti itu, berarti itu sudah dalam ranah berfilsafat, berpikir kan secara hakikat. Sudah berpikir kan, mencari kebenaran kan. Dalam proses mencari kebenaran itu berfilsafat namanya. Oh iya ya, kita ini kan keturunan Nabi Adam, tapi kok kemudian sekarang kita beda-beda ya.
orang barat sana, orang Amerika, benua Eropa itu tinggi-tinggi, pirang, putih-putih, mancung-mancung. Nah, kita yang Asia pendek-pendek, kuning-kuning, langsat. Nggak usah jauh-jauh aja lah, yang Manado itu sudah berbeda dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Timur gitu kan. Apalagi antar negara. Tuh. Ini sudah berfilsafat ini yang bertanya ini berarti. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan saja dari rekan mahasiswa. Setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu kelebihannya adalah diberi daya berusaha dan usahanya dihargai. Nah, bagaimana pendapatnya dengan seorang yang dia merasa diri lemah, oke, takut melakukan suatu maka ia diperoleh orang lain. Nah, ini juga ada ayatnya. Makanya kita harus selalu merujuk kepada Al-Qur'an. Karena kita ini filsafat pendidikan Islam. Di ayat firman Allah itu kan ditegaskan bahwasanya Allah itu memberi cobaan itu sesuai kemampuan. Terus juga ayat yang lain juga yang artinya menurutmu baik belum tentu menurutmu baik, menurut Allah tidak baik. Nah, sedangkan menurutmu itu tidak baik, menurut Allah baik gitu. Dan macam-macam. Al-Qur'an dan hadis menjelaskan itu. Jadi intinya akhirnya benang merah dari semuanya itu lagi-lagi kita harus menerima ya kan rukun iman kan, adanya percaya adanya takdir ya kan, qadar baik qadar buruk, kemudian semuanya sabar kan. Sabar dan sabar itu biasanya ayatnya bersandingan dengan sholat ya kan. Sabar itu dengan sholat, melaksanakan perintahnya sholat, sedangkan sholat rukun bagian dari rukun iman juga ya kan, rukun Islam kan, rukun Islam. Rukun imannya percaya kepada Allah, rukun Islamnya ya harus percaya itu harus dipraktekkan dengan sholat. Nah, yang ketiga itu kan teorinya sudah tahu bahasanya harus mengimani Allah, kemudian cara mengimaninya itu dengan sholat, rukun Islam, sholat, zakat, puasa, tuh. Jadi ya tidak kemudian semua manusia seharusnya sama, ya kaya semua gitu, ganteng semua. Ya gampang saja, di Al-Quran ada itu. Jika Allah menghendaki semua itu dijadikan satu kaum saja bisa, tapi kan Allah menciptakan itu dengan macam-macam kaum, untuk macam-macam bangsa, untuk saling mengenal, saling bergotong royong, saling bekerja sama. Karena kita ini khalifah fil ard, kita ini diberi amanah untuk menjaga bumi ini gitu. Makhluk lain tidak bisa diberi amanah, tidak sanggup, gunung tidak sanggup tuh ya. Oke. Untuk materi yang ketiga dan keempat dan seterusnya, jika ada yang belum dipahami, silakan teman-teman juga bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar di Google Classroom ya. Oke, sekarang kita ke materi yang keempat. Hakikat tujuan pendidikan Islam. Nih, filsafat pendidikan Islam. Apa sih tujuan pendidikan Islam? Hakikatnya untuk apa? Hakikat pendidikan Islam untuk transformasi ilmu pengetahuan. Tidak hanya transformasi ilmu pengetahuan, tapi juga untuk pembinaan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak didik, berarti orang dewasa kepada anak-anak. Nah, secara terencana, karena hakikat pendidikan itu di dalam pendidikan ada sebuah rencana di situ, ada sebuah kurikulum, ada sebuah sistem di situ, berarti terencana untuk mengarahkan anak didik mengembangkan kepribadian. Nah, sebagaimana di materi sebelumnya kan bahwasanya manusia itu dilahirkan secara fitrah, berbeda-beda. Manusia itu diciptakan secara fitrah suci, kemudian berbeda-beda dari orang tua yang berbeda, dari bangsa yang berbeda, dari suku yang berbeda, gitu kan. Makanya kepribadiannya otomatis juga berbeda, kemampuannya juga berbeda. Maka disinilah hakikat pendidikan berperan, mentransfer ilmu pengetahuan, transfer of knowledge, dibina
oleh orang dewasa kepada anak murid, ada kepada anak didik yang lebih muda, dibina secara terencana sesuai dengan potensi masing-masing eh, dari manusia itu, dari anak didik itu. Baik itu secara formal, di dalam pendidikan itu ada formal, ada non formal istilahnya kan. Nah, itu hakikat pendidikan Islam. Jadi tidak hanya kalau pendidikan murni kan transfer of knowledge gitu kan. Nah, kalau pendidikan Islam ini seperti ini penjelasannya. Karakteristik pendidikan Islam yang pertama robbaniyah. Ini yang membedakan dengan pendidikan umum ya. Karakteristik pertama adalah robbaniyah. Apa itu? Karakteristik ketuhanan. Nah, karena kita ini Islam, Al-Quran, jadi ada orientasi seluruhnya itu adalah bentuk penghambaan ya, bentuk penghambaan. Kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita ini ciptakan hanya untuk beribadah. Jadi orientasikan segala sesuatu itu. Karakteristik pendidikan Islam ini yang pertama, mau itu mau itu nanti dia pendidikan mengenyam pendidikan umum ya, misalnya kedokteran, misalnya teknik, misalnya komputer, misalnya ilmu pemerintahan, kesehatan, guru, tidak ada embel-embel Islam secara prodi misalnya ya. Tapi tidak kemudian mengindahkan dari karakteristik robbaniyahnya, karakteristik ketuhanan. Jadi seluruh aspeknya itu didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, karakteristik yang kedua syamilah, menyeluruh ya, menyeluruh. Jadi pendidikan itu dibangun dengan memperhatikan segala aspek dalam kehidupan. Jadi tujuan pendidikan itu tidak satu saja. Misalnya Menteri Pendidikan Indonesia hanya menerima atau mengelola pendidikan kedokteran saja misalnya gitu, karena nanti ada, kalau rakyat Indonesia sakit ada yang ngobati. Kan tidak bisa seperti itulah. Dokter juga dari proses pendidikan juga kan, dan tidak hanya yang dipelajari, tidak hanya proses pendidikan kedokteran saja, tapi ada mata kuliah umum istilahnya kan. Ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah umum, ada mata kuliah pokok, ada mata kuliah pengembang kepribadian. Ini tidak bisa kemudian dokter gigi belajar tentang gigi saja, tapi kan ada filsafat pendidikan juga di situ. Nah, ada ilmu psikologi juga di situ. Bagaimana memahami karakter manusia gitu kan, menghadapi pasien anak-anak, pasien dewasa, orang tua, itu kan dari sisi psikologi itu dipelajari gitu. Sama guru kan juga gitu, psikologi bagaimana menjadi guru di depan anak-anak, di depan yang remaja, yang ABG gitu. Tuh. Jadi menyeluruh di sini syamilah itu ya, semua aspek diperhatikan. Makanya tidak menuntut kemungkinan ilmu pendidikan itu akan terus berkembang. Misal seperti kita ilustrasikan prodi saja ya. Prodi dulu tidak ada, zaman saya itu tidak ada prodi ilmu perpustakaan itu. Nah, mungkin karena sekarang ini dibutuhkan, kemudian diadakan. Ya kan, ada tuh di Unmu ada prodi Fakultas Agama Islam, Ilmu Perpustakaan Islam. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan 5 tahun ke depan ada prodi takmir masjid misalnya. Karena sekarang masjid berdiri kokoh, besar, indah, mewah, tapi sepi karena tidak dikelola secara profesional. Maka negara berpikir ini harus dibuat kurikulumnya gitu. Akhirnya lahirlah prodi takmir masjid misalnya. Bagaimana nanti masjid itu kembali menjadi pusat peradaban, pusat kegiatan. Nah, seperti yang kita lihat sekarang kan, masjid yang dikelola dengan baik, misalnya Namira, misalnya Jogro Karian Jogja misalnya kan, itu bisa mensejahterakan masyarakat sekitar masjid yang kurang mampu, diberi biaya pendidikan agar bisa merubah
meningkatkan kesejahteraan, merubah kehidupan keluarganya gitu kan. Kemudian saling bersinergi antara si kaya dan si fakir miskin misalnya kan, subsidi silang gitu kan. Kemudian juga selain tentunya tempat dakwah memang ya, tapi tidak hanya tempat dakwah. Di situ yang di Pacitan juga ada mahasiswa saya yang meneliti tesisnya tentang pengelolaan masjid itu. Di Pacitan tuh lupa saya, di Tegalombo di mana itu masjidnya ada tempat penginapannya, ada warung, ada kafenya gitu. Nah, ini daripada anak-anak remaja keluyuran tidak terkontrol, ngobrol ngalor ngidul misalnya, tidak bermanfaat di warung kopi misalnya, di tempat tongkrongan yang konotasi negatif, ya, akhirnya di masjid disediakan wifi misalnya, di situ kan nanti terkontrol waktunya sholat jamaah ya kan. Terus yang dilihat nanti di internet itu apa yang bermanfaat gitu. Nah, itu tidak kemudian konotasi wifi yang ada area wifi itu negatif gitu, tidak. Nah, pisau itu jika digunakan untuk membunuh itu negatif, jika digunakan untuk ngupas bawang, motong daging kan positif. Itu menyeluruh yaitu. Kemudian ketiga, mutakamilah, integral, terintegrasi. Jadi tidak terbatas tempat dan waktu. Jadi segala sesuatu yang dipikir secara positif mengakibatkan kebaikan, itu masuk dalam ranah karakteristik mutakamilah, integral. Jadi pendidikan tidak terbatas pada tempat dan waktu, semuanya tujuannya adalah kebaikan. Kemudian yang keempat, marhaliyah, periodisasi. Jadi seluruh tabiat alam terjadi secara bertahap. Demikian pula perkembangan fisik dan psikis manusia. Makanya karakteristik pendidikan itu baik Islam maupun umum kan ada PGRA, Rodatul Atfal, ada PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini, ada sanawiyah, ada aliyah, ada perguruan tinggi 1, S2, S3. Ini bagian dari marhaliyah. Nah, kalau di pesantren itu zaman klasik kan ada kelas ula, ada kelas wusto, ya kan. Tuh. Kemudian karakteristik yang kelima, murunah, kondisional. Jadi dalam aplikasi pendidikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang melatar belakangi dan melingkupi objek dan subjek pendidikan. Itu tadi sama dengan marhaliyah. Bagaimana dengan anak kecil, bagaimana dengan anak usia dini, bagaimana dengan anak usia ABG, remaja, dewasa gitu. Kondisional. Bagaimana juga KTSP-nya, tingkat satuan pendidikannya di pedesaan, di perkotaan gitu kan. Yang keenam, istimroriyah, kontinuitas. Jadi dalam karakteristik pendidikan Islam itu tidak mengenal putus usai, pendidikan itu usai. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga liang lahat. Jadi tidak misalnya mentok formal S3 gitu. Nah, jangan kemudian merasa puas aku sudah S3 kemudian selesai berpendidikan. Bekerja itu juga diniatkan untuk belajar. Saya ini mengajar juga saya niatkan untuk belajar. Maka sepanjang hayat jadinya kan. Apalagi perkembangan ilmu itu terbaru terus. Jadi harus mengikuti tuntutan zaman perkembangannya, maka itu juga berubah, akhirnya berkontinu. Itu karakteristik pendidikan Islam. Asas pokok pendidikan Islam, asas akidah. Yakin dulu pada Allah. Kita ini wajib selalu berpengetahuan ya. Jadi Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan gitu kan. Itu asas akidah Al-Qur'an kan itu. Kemudian asas ibadah, semua diorientasikan ibadah. Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asas akhlak, pendidikan itu untuk merubah untuk menata akhlak, merubah akhlak manusia. Sebagaimana pedoman kita Rasulullah, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan kita itu teladan yang baik, suri teladan yang baik itu ya ada pada diri Rasulullah. Itu asas akhlak yang kita kenal sidik, amanah, tablik, fatonah ya kan. Profetik gitu.
Tujuan pendidikan Islam secara umum yaitu ya lagi-lagi adalah akhlak, sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, habit, ya pandangan. Tujuan akhirnya ya hidup dunia ini hanya sementara, cari amal untuk hidup yang selamanya di akhirat. Itu tujuan akhirnya. Kalau tujuan sementara ya kurikulum itu secara formal, pendidikan formal itu tujuan sementara kan, kurikulum masing-masing nanti sekolah kewirausahaan kurikulumnya tentang kewirausahaan, sekolah teknik kurikulum tentang teknik, sekolah kedokteran kurikulum tentang kedokteran, apalagi itu tujuan sementara. Nanti yang menghasilkan ini hasil dari pendidikannya menjadi apa? Menjadi dokter yang islami, dokter yang beriman kuat, yang semua diorientasikan untuk membantu sesama makhluk Allah, gitu, sesama manusia, menciptakan kesehatan. Segera serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Jadi ada ahlinya masing-masing, gitu kan. Tuh, ada tujuan operasional. Nah ini itu juga tujuan operasional. Operasionalnya itu ya itu tadi bagian manajerial, kepemimpinan, terus ada kedokteran, ada hukum misalnya gitu. Ini operasionalnya itu tujuan pendidikan Islam. Jadi pengacara, jadilah pengacara yang islami. Jadi dokter yang islami, beriman dan takwa gitu. Tidak orientasi duniawi, tidak hanya duniawi yang dipikirkan, materi yang dipikirkan gitu. Karena kalau dokter yang islami, pengusaha wira swasta yang islami, pengusaha yang islami, itu kan nanti dia sadar, oh wajib zakat ya kan, karena itu rukun Islam. Wajib zakat macam-macam, ada zakat penghasilan, ada zakat fitrah, ada zakat mal ya kan, yang pedagang ada zakat perdagangan, yang petani ada zakat pertanian. Nah itu kan kalau tujuan pendidikan Islamnya paham, itu kan akan indah kan gitu, akan indah. Tidak ada orang yang fakir miskin, itu tidak ada gitu. Jadi semua tidak ada yang kelaparan kan gitu. Banyak badan amil zakat infak sodakoh, tapi kok kemudian makin banyak yang kelaparan misalnya gitu. Kok makin banyak peperangan misalnya gitu. Itu berarti belum sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Nah ini misalnya tujuan pendidikan Islam yang terformulasi pada visi dan misi kelembagaan. Misalnya visi Gontor, sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah tholabul ilmi, menjadi sumber pengetahuan Islam, bahasa Al-Quran, ilmu pengetahuan umum, dengan tetap berjiwa pesantren, berjiwa santri. Ini bersumber dari website Gontor. Nah kan betul, berarti kan terbukti dari visi ini banyak mencetak para kader-kader pemimpin umat. Banyak lulusan Gontor menjadi, lulusan pesantren menjadi pemimpin yang islami gitu. Tuh, visi UMPO misalnya gitu kan. Nah, tergantung lembaga pendidikan Islam masing-masing. Kita bicara pendidikan Islam berarti sesuai dengan visi dari masing-masing lembaga pendidikan Islam itu sendiri. UMPO misalnya unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni berdasarkan nilai-nilai Islami. UMPO tuh. Sama tujuan hidup itu apa kan? Sebagaimana tujuan hidup kita ini ya untuk menghamba kepada Allah gitu kan. Tapi menghamba itu kan misalnya keluarga, cita-cita jadi apa? Jadi jadi dosen misalnya, atau jadi polisi, jadi dosen yang islami, polisi yang islami, yang berwawasan iman dan takwa gitu. Tuh. Oke, itu dari penjelasan materi keempat, hakikat tujuan pendidikan Islam. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang masih belum dipahami, mari kita diskusi di Google Classroom di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.